Assalamualaikum kawan, bertemu lagi dengan channel RPE Pradi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah like RPE Pradi dan berkomentar di RPE Pradi. Tanpa dukungan kawan-kawan, RPE Pradi bukanlah siapa-siapa di YouTuber. Ini kawan, sawit udah kita suntik nih. Ini sawitnya yang kecil udah pernah besar nih. Ini kalau orang Bengkulu di Sumatera itu bilang ini sulaman nih kawan. Coba kita lihat nih kawan, tampak ujung sana tuh kawan. Tuh sawitnya udah mulai besar tuh. Tuh yang di bawah tuh, itu umuran 7 bulan itu kawan. Tuh, coba kita lihat tuh sampai ke ujung. Jadi kawan, kalau di Sumatera posisinya di Bengkulu tuh, kalau mau nanam sawit, di bawah sawit itu langsung ditanam itu kawan, di bawahnya. Setelah umur setahun setengah, umur setahun barulah pohonnya disuntik. Tapi ini kawan, ini baru umur 7 bulan udah disuntik ini kawan. Karena kenapa kawan? Karena sawitnya udah tinggi tuh. Ini udah ketinggian di 13 meter. Jadi tukang panennya ini gak mampu, ini mampu lagi. Akhirnya baru umur 7 bulan udah disuntik. Disuntik itu media bor kawan, pakai mesin bor itu kawan. Posisinya di pinggir jalan ini kawan. Tuh coba kawan ya, udah besar tuh sawitnya tuh yang di bawah. Ini ada 180 batangan ya kawan. Tuh. Mantap. Ini berumuran sawitnya ini kawan di 29 tahun nih kawan. 29 tahun ditumbangkan, udah diracun ini. Terus sampai ke ujung sana. Jadi kita tanam sehari, hasilnya di umuran dari 3 tahun ini sampai ke 29 tahun. Berarti 26 tahun nih kawan kita menghasilkan uang dari pokok sawit. Tuh, sekawan itu udah mati semua tuh. Tuh burung waletnya banyak tuh kawan. Kalau udah disuntik seperti ini kawan. Karena kenapa kawan, di umbutnya itu kawan banyak ini nih, banyak laron nih di situ. Tuh sawitnya yang di bawah udah tuh sekawan itu udah mulai besar tuh. Panjang ini kawan sampai ke ujung. Coba kita ikuti ke ujung. Jadi kalau udah mati seperti ini, burung waletnya banyak tuh terbangan tuh. Bisa kawan lihat tuh.
terbang tuh burung walet semua itu. Jadi di atas sana itu banyak larung nih kawan. Tuh sautnya di bawah besar tuh. Nih ada mobil, mantap. Tuh. Jadi kawan, sebelum kita suntik sawit ini kawan, kita bersihkan dulu gulmanya nih kawan, yang di bawah sawit itu. Kita usahakan kita semprot kawan. Jadi sudah disemprot, barulah kita suntik pohon sawit itu kawan. Jadi nanti dia itu bisa bertahan di 7 bulan 8 bulan 8 bulan kita mulai membersihkan sawit lagi kawan. Tuh. Tapi kalau masih kecil seperti ini kawan, sawitnya tuh coba kawan lihat tuh. Kalau masih kecil seperti ini, kita mainkan pakai mesin kawan. Ya, pakai mesin rumput. Jadi kalau kita mainkan racun, jadi sawitnya itu kuning kawan. Jadi kuning sawitnya, nggak bagus. Jadi kalau udah umuran 3,5 tahun, barulah kita nyemprot nih kawan, karena posisi sawitnya udah besar. Kalau masih kecil ini biarlah dulu kan kawan, dia nutup tanah itu, karena itu untuk pendinginan tanah tuh, biar tanahnya lembab tuh. Di sini kalau nggak di kandang kawan, di sini banyak sapi nih sama kerbau sini. Jadi nanti dia masuk ke sini kawan kalau nggak di kandang. Tusuknya udah besar tuh kan. Mati dia. Ini kawan, kalau kita pakai ini nih, pakai suntik ini kawan, dia itu kawan, efeknya itu kan 4 bulan kawan, 4 bulan dia udah mulai ini udah mulai busuk nih, udah mulai layu. Kita nggak mainkan media mesin Sinso kawan, karena kenapa kawan? Karena mesin Sinso itu bisa merusak sawit-sawit yang seperti ini kawan, yang udah ditanam nih. Jadinya nanti kalau kita tebang pakai Sinso, dia nimpa sawit kecil, takutnya mati. Wah, banyaknya waletnya kawan. Itu walet tuh itu makan laron tuh yang terbang-terbang tuh, karena di umbut kelapa sawit ini kan dia udah busuk nih, jadi banyak jentik laron, dia makan di sana. Tidak sampai 2 hektar nih kawan. Ini jarak tanamnya ini tuh, kalian bisa lihat tuh.
Ini jarak tanam 9x9 itu kawan. Ini mata 5 nih. Jadi tembus penang tuh. Udah besar tuh. Itu umur 1,5 tahun udah mulai berbuah tuh. Tapi harus kita buangi dulu nih buahnya. Karena buahnya itu belum bagus kawan. Karena kita masih ngambil pokok batang dulu biar batangnya bagus, biar besar. Itu sepak ujung sana itu kawan. Bisa kawan itu. Sepak ujung sana itu tuh, soalnya udah besar nih. Udah mulai bagus. Tuh, bisa kawan lihat. Udah besar nih. Soalnya tuh udah mulai bagus tuh. Nih, contohnya nih. Ini kita bibit sendiri nih kawan. Saya tahu ini bibit nih. Ini bibit dorak nih kawan. Jadi orang Sumatera tuh kawan, posisinya di Bengkulu, itu jarang beli bibit kapil itu kawan. Karena kenapa kawan? Karena kita bikin sendiri. Karena kita sudah tahu kualitas sawit. Ini anakan yang ini lah kawan, yang udah disuntik ini, dikembangkan lagi kawan. Kita tidak pakai lagi dari bibit kampilan itu. Bukan tidak bagus bibit kampilan itu kawan. Bagus kalau bibit kampilan itu kawan. Tapi kita timbangannya nggak masuk nih kawan. Kita kan cari beratnya ini. Jauh kawan selisihnya kalau kita beli bibit kampilan itu kawan. Paling kalau bibit kampilan itu kawan 1 hektarnya paling menghasilkan di 700 kilo di dalam per 2 minggu. Berarti kalau kita kalikan 1 bulan, dia cuma menghasilkan 1.200 ini. Kalau kita mainkan bibit kampilan kawan. Kalau kita mainkan bibit dora, itu kawan hasilnya itu kan 1.200 2 minggu. 1.200 asap seminimnya itu dapatnya itu di 900 atau 1 ton kawan. Kalau kita mainkan bibit dora. Situ kawan. Nah, jadi kalau bibit dora itu kawan, kalau orang PVL itu tidak mengeluarkannya lagi kawan. Karena kenapa? Karena kadar minyaknya itu cuma di angka 35%. Itu kawan. 35%. 25% lagi itu kadar minyak inti, minyak dalam itu kawan. Minyak inti itu kawan, itu paling 25% atau 30%. Jadi jatuhnya itu minyak itu cuma dapat di 60%. Disitulah orang PT itu nggak mau kawan mengeluarkan bibit dora, karena dia dikalah di posisi minyak tuh kawan. Coba kita kunjung sana kawan. Ya kalau kita kan jual sawit bukan jual minyak. Kalau jual minyak ya kita harus cari minyak lah. Minyak bumi loh.
Jadi kawan, kini kawan bisa pilih nih, kalau mau cari bibit yang seperti ini ya kawan. Udah ketinggian di 13 meter, 12 meter. Itu kawan. Ketinggian di 13 meter, 12 meter. Kita cari bibit yang pokok batangnya besar, yang diutamakan. Udah itu buahnya yang babon, itu kita ambil buahnya yang babon. Tapi kita harus nunggu panen raya nih kawan. Jadi yang panen raya itu, maksudnya panen raya itu waktu buahnya banyak nih kawan. Jadi sampai 4 atau 5 itu buahnya. Jadi kita usahakan kita ambil yang paling besar kawan. Yang itulah yang bagus kawan. Yang paling besar di antara yang 5 itu kita bikin bibit. Gitu. Kita bikin bibit. Nah, bibit itu kawan kita urus. Dan jangan diragukan kawan. Kalau kita ada usaha, jadi segalanya itu tidak akan sia-sia kawan. Kita ambil yang seperti inilah kawan. Ini udah di 14 meter, 14 meter ini. Kalau yang ini 14 meter ini kawan. Satu sambung, 2 sambung, 3 sambung, hampir 4 sambung itu kawan. Tambah orangnya lagi. Tuh. Udah besar nih spotnya nih. Alhamdulillah. Tuh, bisa kalian lihat tuh. Kan udah besar tuh. Tuh. Jadi kawan, kalau disuntik sama racun sawit ini itu kedalaman di paling tidak itu 30 cm kawan. 30 cm kita siapkan dosisnya. Kalau bagus itu di 100 itu. Kalau 100 itu cepat mati kawan. Di 100 jadi 4 bulan udah busuk seperti ini dia kawan. Pertama dia mati mati umbutnya itu kawan. Sudah mati umbutnya, baru dia mati semua itu pulpanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan dukung terus channel Repi Efradi di YouTuber. Tanpa dukungan kawan-kawan, Repi Efradi bukan siapa-siapa.